gue ngebawa dia di rumah, gue pengen berhubungan intim sama dia. Oke, selamat malam semua para pecinta channel itu Pejuang KL. Kembali lagi sama gue di acara Bincang-Bincang Misteri. Kali ini gue kedatangan salah satu narasumber yang ingin menceritakan kejadian mistis dia ya. Ya mungkin masih dibilang kenakalan remaja lah ya. Dan di sini dia sudah bisa hadir untuk menceritakan kejadian mistisnya. Jadi buat kalian yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Dan buat kalian yang belum subscribe channel itu Pejuang KL, jangan lupa kalian tekan tombol loncengnya. Dan jangan lupa kalian bantu share video ini biar channel ini tetap berjalan. Di sini aja. Oke, kebetulan nih kita udah kedatangan dari abang kita nih. Dengan bang siapa nih bang? Halo, perkenalkan nama gue Arya. Gue di sini mau ceritain tentang pengalaman masa buruk gue pas gue ngelakuin hal-hal yang menurut gue itu bodoh. Ya mungkin buat bang Ari nih ya, sebelum dilanjut, siapa tahu ada dari salah satu teman kita nih dari para pecinta Pejuang KL yang penasaran sama bang Ari nih, bisa langsung dikenalin aja mungkin. Akun sosial media gue termasuk Instagram itu Arya ARRYA.KSUMA. Jadi buat kalian yang penasaran sama bang Ari, kalian bisa langsung follow aja Instagramnya biar kalian makin dekat ya. Oke, aku mau tanya nih Pak sama bang Ari nih. Boleh. Menurut bang Ari itu kejadian mistis apa yang pernah bang Ari rasain itu loh? Gue ngerasain salah satu kejadian mistis yang itu gue ngelakuin hal bodoh ya. Salah satunya itu gue main pelet. Main pelet? Iya bener, untuk mendapatkan sesuatu hal yang pengen gue inginkan. Tahun berapa tuh kalau tahu? Pas gue SMP. SMP lah ya. SMP. Sekarang ini gue udah jauh lah, udah SMP kuliah. Udah ngerasain main pelet tuh bang? Gue udah ngerasain main pelet. Karena itu apa ya, kayak gue ngerasain tuh, menurut gue pelet itu hal yang mudah, hal yang instan. Nah makanya nih gue mau ceritain semuanya buat kalian yang cerita mistis gue semenjak gue pakai itu gitu. Biar ke depannya nggak ada lagi deh bang kayak gitu-gitu bang. Benar, karena kenakalan remaja biasanya kayak gitu. Iya benar, kayak gituan. Bener banget. Kejadiannya sih pas gue SMP. Gue suka sama satu wanita. Dia beda kelas sih bang, beda umur juga, beda setahun sama gue. Nah dia masuk, gue waktu itu jadi OSIS. Nah gue jadi OSIS, gue ngeliat dia tuh kayak, wah gimana sih bang, cewek Arab gue liat kan cakep, manis ya kan, kembang desa di sekolah. wah ya, boleh lah ya. Bahasanya boleh bisa bilang kayak gitulah. Cakep, manis, terus udah gitu jadi inceran semua lah, itu satu angkatan lah. Jadi bahasanya jadi rebutan lah ya. Iya jadi rebutan. Karena gue orang itu gimana ya, kayak insecure sama diri gue tuh. Gue SMP tuh gue ngerasa diri gue tuh kayak hitam, jelek ya kan. Belum glow up lah, yang bahasa pede lah ya bahasanya. Iya bener, nggak pede banget kalau ketemu cewek tuh, nggak pede, gendut. Itu gue rasain banget. Kepikiran gue itu tuh kayak, gue gimana caranya harus mendapatkan dia gitu loh. Dengan cara apapun tuh gue harus mendapatkan dia. Dari uang gue keluar, dari jasa-jasa waktu-waktu gue tuh semua gue keluarin semua buat dia gitu loh. Demi dia lah istilahnya kayak gitu. Sampai satu hal temen gue mau bantu itu dengan cara ya itu bang, ilmu pelet itu tuh. Ilmu pelet itu gue dikenalin dengan salah satu apa ya, kalau bisa dukun kali ya. Dukun lah ya. Dukun. Ada satu tempatnya gue nggak bisa cerita tempatnya di mana. Ngomong lah, cerita ke dukun itu. Gue ngomong kalau gue tuh suka sama dia, jadi gitu. Terus kata dia umurnya berapa, gue ditanyain namanya siapa, tempat tinggalnya di mana, kayak gitu. Dia tuh orangnya kayak gimana kalau di sekolah. Gue ditanya-tanyain tuh bang di situ. Sampai iya segala macam kepribadian dia lah istilahnya. Tapi nggak sampai nyangkut ke keluarganya. Sampai ditanya gue suka apa lo sama dia kayak gitu. Gue sih jawab emang benar-benar jujur kan, karena menurut gue tuh kayak dukun itu bisa bantu menolong gue gitu. Soal percintaan lah istilahnya. Gue ke situ, tapi di situ dia bilang
kalau lu mau mendapatkan apa ya, sesuatu Wanita yang kayak dicintai iya lah, wanita yang gitu dicintai lah. itu, lu harus ngeluarin dana nih duit gue gitu dia ngomongnya. Ngeluarin lah gue dana sekitar hampir 500-700 lebih lah. Itu dulu SMP tuh gue bisa dibilang Cukup besar lah ya. cukup besar kayak gitu, segitulah, lumayan buat uang jajan kan, kayak gitu. Apalagi gue juga di situ kan uangnya per bulan ya kan dikasih, jadi ya gue keluarin dong semuanya buat dia dong. Di situ gue udah mendapatkan hal yang benar-benar gue mau, yang gue inginkan, tapi enggak secara kayak tiba-tiba nih ada barang, enggak bang. Tapi gue ditanya-tanya dulu sama dia, lu berani nggak? Kayak ada pantangannya gitu ada lah ya. pantangannya bang, pantangan yang gue kasih gitu. Gue sanggup karena memang udah niat dong gue dalam hati gue ingin mendapatkan wanita itu gitu. Gue udah sanggup, ya akhirnya gue jalanin bang semuanya itu, dari yang dia ngasih tahu lah pantangannya yang memang gue menurut gue bilang tuh aneh. Gue nggak boleh mandi sampai seminggu, bolehnya itu cuci muka. Kalau misalnya pantangan itu dilanggar bahasanya, kira-kira tuh ada imbasnya nggak ke Bang Arinya langsung gitu? Tuh ada bang, itu gue melanggar sekali, gue melanggar kayak gue digangguin lah. Bukan masalah digangguinnya sih, lebih ke apa ya, gue ngerasain kayak ada yang kayak di telinga gue tuh kayak ada yang bilang udah lanjutin lagi gitu daripada lu kenapa-napa. Bisa dia bilang kayak dia pernah kayak mainin pintu gue. Tapi setelah Bang Ari ngelakuin hal seperti peret itu gimana reaksi wanita yang Bang Ari suka tuh? Nggak ada reaksi apa-apa. Buat reaksi nggak ada sama tapi sekali. justru malah berbalik ke Bang Ari sendiri masalah mistis itu. Iya. Jatuhnya sebenarnya sih kalau menurut gue sekarang ya bang, merepotkan gue. Itu lebih merepotkan gue lagi. Karena apa? Gue harus menjalanin perintah dia. Ngeluarin duit iya, tenaga iya, Iya. itu malah Nggak baliknya ada. ke diri ke Bang diri Ari sendiri ya. iya. Reaksi ke wanita itu nggak ada. Nggak ada sama sekali bang. Dia nggak ngerasain apa-apa. Bahkan gue juga sampai dibilang kalau emang lu mendapatkan yang lebih, lu harus ngambil rambutan. Dia bilang kayak gitu. Tapi lu lakuin nggak itu masalah itu? Itu gue lakuin. Sampai lu lakuin juga? Sampai gue lakuin juga. Sampai kelas gue. Itu buat gimana caranya dapetin satu helai. Setelah rambut itu Bang Ari ambil tuh, kira-kira tindakan apa itu yang bakal dikerjain lagi dari dukun itulah bahasanya? Kalau yang gue alamin sih, gue ngasih ke dukun waktu itu. Seingat gue, dia tuh kayak ngebacain mantra. Ngebacain mantra, habis itu si rambutnya ini tuh dimasukin ke dalam air, terus gue disuruh baca mantranya. Dia ada buku, kayak bukunya kayak buku biasa. Nah, gue disuruh baca tiap malam. Jam 12 itu harus sepi, harus gelap. Tapi ada reaksi dari si wanita itu? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Nah, selang beberapa lama, ya memang gue ikutin terus kan bang, karena gue orangnya tuh pas udah penasaran, gue nyoba ada yang mengganggu gue, akhirnya gue ikutin terus. Gimana cara itu gue harus ikutin terus, gue ikutin kayak gitu. Berarti aja lebih setelah gitu aja. Bang Ari berhasil mendapatkan selai rambut wanita yang disuka, sudah mulai ada pergerakan. Ada mulai pergerakan sedikit lah. Sebelum dilanjut, buat kalian yang belum subscribe channel YouTube Pejuang KAL, jangan lupa kalian tekan tombol loncengnya, dan jangan lupa kalian bantu share video ini biar channel ini tetap berjalan di sini aja. Oke, Bang Ari. Tadi kan tuh Bang Ari bilang tuh setelah Bang Ari mengambil selai rambutnya wanita Bang Ari yang Bang Ari suka nih, itu kelanjutannya gimana gitu Bang? Kelanjutannya itu kayak kan yang gue bilang tuh bang, gue ngerasain ada hal yang berubah dari dia lebih memperhatikan gue. Di situ gue makin percaya sama ilmu pelet. Itu gue makin percaya. Yang tadinya gue emang penasaran, yang gue bilang tadi. Yang tadinya awalan nggak percaya sama pelet itu ya gimana? Yang tadinya itu cewek kayak ogah-ogahan sama gue ya kan, kayak merasakan jijik gitu kan. Wah banyak lah bang perubahan. Yang tadinya dia cuek, tapi sekarang jadi kayak ngerasain kayak gimana ya? Kayak gue tuh merasa kayak di mata dia tuh ganteng gitu. Jadi sebelum Bang Ari mencoba untuk dekatin si wanita ini, itu dia wanita ini tuh udah punya pasangan atau belum? Belum ya, memang belum ya. Walaupun dia bahasanya ya
kembang desa di sekolah Iya, gitu lah ya. iya. Tapi belum ada gitu ya. Belum ada sama sekali. Belum ada. Dan satu angkatan pun pada nanya sama gue, Bang, gimana caranya dia itu bisa merhatiin gue gitu. Jadi itu teman-teman sekolah lah bahasanya, jadi Iya, penasaran gitu ya. penasaran gimana caranya. Gue cuma jawab kayak ya lu deketin aja deh, kayak gitu-gitu aja, Bang. Gue nggak mau ngungkapin kalau gue itu pakai ilmu itu. Yang tahu tuh cuma satu doang, sahabat gue, sahabat deket, bener-bener deket sama gue, dan dia pun yang ngasih tahu kalau pakai ilmu pelet, Bang, kayak gitu. Nah, saat gue pakai ilmu pelet, gue merasakan hal yang kayak aneh, Bang, di rumah gue. Aneh itu gimana tuh, Bang? Anehnya tuh gue rasain kayak ini walaupun gue nggak melanggar gitu, Bang, gue menaati, gue tuh pengennya ketemu dia terus, Bang. Kayak pengen nempel aja, Bang. Jadi kayak gue yang tergila-gila, Bang, bukan Setelah ngelakuin itu semua. Bukannya dia yang tergila-gila sama gue, tapi gue yang tergila-gila sama dia, kayak gitu. Itu karena ya itu si dukunnya itu bilang kalau misalkan kamu memang mendapatkan materi tersebut, kamu pasti bakal ngerasain apa yang nanti kamu rasain, Bang. Atau dia gitu, seperti sakit yang gue alami. Jadi dianggap itu biasa gitu lah karena ngomong itu. Iya, kayak gitu. Sampai gue tuh ngerasain kayak udah pengen cukup aja gitu, Bang. Main dukun pengen cukup, kayak udahan aja. Tapi ya gue karena gue suka, gue tergila-gila ya Masih bertahan, ya. Bang. Bertahan sampai sekarang. Sampai gue pun di rumah halusinasi, Bang. Gue ngebawa dia di rumah, gue pengen berhubungan intim sama dia. Sampai mau ngelakuin hal itu. Sampai ya bener-bener dia tuh nyata di depan gue. Wajahnya sama, semuanya pun sama. Di rumah gue ya waktu itu kan lagi sepi, Bang. Orang tua lagi pada keluar, gue ngelakuin hal itu ya udah kayak remaja-remaja yang lain, Bang. Tapi pas di saat orang tua gue pulang, terus ya gimana sih, Bang, yang namanya berhubungan intim haram kan gitu. Gue keluar, pas gue masuk kamar lagi nggak ada dia. Yang tadinya ada jadi nggak ada. Nah terus posisinya itu berarti Bang Ari tuh bermain sama siapa tuh? Gue kurang tahu, Bang. Tapi di situ bener-bener dia nyata. Dia buka baju, gue buka baju. Sampai ngelakuin hal itu. Tapi gue nggak tahu itu siapa dia, gue nggak tahu. Bener-bener pas gue buka pintu kamar, gue buka pintu luar, terus orang tua gue masuk kamar lagi karena gue merasa panik, Bang. Gue masuk kamar lagi itu nggak ada, Bang. Pakaian dia, tas dia, diri dia pun nggak ada deh gitu. Bahkan kalau pintu keluar, gue kan nggak ada pintu belakang. Kalau misalkan dia keluar pasti kelihatan dong pintu keluar tuh. Di kamar mandi pasti kelihatan kamar mandi. Gue udah ngecek semuanya, nggak ada sama sekali. Setelah kejadian itu mungkin Bang Ari ada komunikasi sama wanita itu tuh gimana? Ada. Tapi sempat ditanya nggak sama wanita itu pernah main ke rumah gitu? Enggak sama sekali. Ini, Bang, sorry Bang, gue masih nggak paham, Bang. Masalah yang tadi kan lu bilang lu ngerasain si sosok wanita ini. Setelah lu tanya sama wanita yang lu suka itu, tapi lu bilang dia jawabannya nggak ada, nggak pernah gitu. Nggak pernah ngomong. Dia nggak tahu gitu dia main ke rumah lu? Nggak tahu. Terus yang lu pas gue tanya itu, dia tuh ada di rumah, Bang, sama sepupu-sepupunya. Dia ada di rumah sama sepupu-sepupu. Gue nanya tuh pas besok hari, kan itu hari pas masuk sekolah ya, Kamis atau nggak Jumat. Gue tanya bener-bener ya apa ya, kayak jujur, Bang. Gue nanya dia tuh, lu pernah berhubungan itu nggak sih sama gue? Sampai segitu, kayak lu ngapain sih sampai bilang kayak gitu? Dia sampai kayak marah, marah gitu, Bang. Kayak ngerasain kayak dirinya tuh kayak murahan. Bener-bener sampai kayak gitu. Tapi pada dasarnya lu pernah melakukan itu sama dia bener-bener nyata ada di depan mata gua. Dia berhadapan sama gua, matanya nggak kosong, mata kayak orang biasa, Bang, gitu, kayak bener-bener orang nyata. Pas orang tua gua ada, dia nggak ada gitu, kayak bener-bener halusinasi. Kasur ya bener-bener berantakan. Kasur berantakan. Yang gua alami ya dia ngelempar bantal, ya memang bantal tuh kelempar kayak gitu. Tapi pas ditanya wanita itu nggak ada. Dia tuh nggak ada di rumah gua, nggak ada di, istilahnya nggak ada di deket gua. Pulang pun juga gua nggak bareng sama dia dijemput sama bapaknya.
itu kan lu bilang tadi tuh lu sampai bener-bener nyata gitu ketemu sama wanita yang lu suka, itu yang lu rasain itu nyata atau hanya sekedar halusinasi lu aja bang? Gue ngerasain kayak gue mikir tuh kayak halusinasi sih bang, tapi kalau yang gue rasain bener-bener yang gue rasain itu tuh nyata bang. Kalau yang gue pikir tuh kayak halusinasi aja. Lu pikir anggap itu halusinasi aja. Mungkin kayak karena emang gue tergila-gila sama dia, tapi kalau yang gue rasain itu bener-bener nyata dia bang, nyata real gitu loh. Dia memang tingginya segitu, badannya segitu, itu yang gue rasain pas gue memakai ilmu pelet itu. Ya adalah 2 tahun itu gue pakai. Selama 2 tahun Gue pakai, kayak gue bertahan lah nih ilmu pelet kayak gitu. Selama 2 tahun lu menggunakan ilmu pelet itu masih sama target lu sosok wanita yang lu suka itu? Iya, masih sama. Berarti masih sama. sampai dari kelas 2 lu pakai ilmu pelet itu? Iya, sampai lulus sekolah? Sampai kelas 3. Sampai kelas 3? Sampai kelas 3 itu gimana caranya gue harus dapetin dia gitu. Gue tuh maunya tuh wanita itu iya udah dia gitu, itu yang gue mau. Tapi di saat gue mau ke ilmu pelet itu, gue ngerasain hal-hal aneh. Gue berpikiran kalau ilmu pelet itu kayak membawa gue ke arah yang perlawanan. Sebelum lu ngerasain hal itu, lu sempat tanya nggak sama ya bahasa kasarnya dukun yang pernah lu datangin? Apa reaksi dia? Gue tanya, reaksi dia kayak mempercayakan bahwa emang itu cewek gitu. Emang itu cewek? Emang itu tapi cewek. Sebelumnya lu sempat tanya sama tuh cewek kalau cewek itu nggak ngerasa? Enggak ngerasa. Tapi jawaban si dukun ini bilang kalau itu dia. Kalau itu tuh dia. Bukan halusinasi gue, bukan ya apa ya, jin atau apa, kayak gitu. Kayak dukun itu tuh takut kehilangan omset lah, omset, kehilangan duit dia lah buat kedepannya. Karena gue di situ juga udah ngeluarin berjuta-juta bang. Berjuta-juta. Buat rambut aja itu gue ngeluarin itu udah 2,5 juta. Buat rambut doang itu udah 2,5 juta. Memang ada apa ya, hasil ya, membuahkan hasil, tapi nggak yang gue inginkan. Yang gue inginkan itu pas di saat emang 2,5 juta gue keluar itu tuh kayak dia ngerangkul gue, dia mau jadi pacar gue. Cuman merhatiin gue doang. Bayangan nggak sesuai bayangan gue, nggak sesuai keinginan gue, kayak gitu. Dan di saat itu pun gue nanya dukunnya tuh kayak dia merasa ketakutan kan. Yang lu tanya itu? Jadi emang benar-benar gue dibilang bego ya bego, maka itu dibilang gue mau cepet instan ya memang mau. Tapi setelah kejadian itu yang pernah lu rasain, lu tetap berlanjut atau lu akhiri itu? Pas di saat itu gue masih berlanjut lagi bang. Masih berlanjut? Masih mempunyai keinginan berlanjut kan, karena gue penasaran sampai mana sih ibaratkan dukun ini bertindak kayak gitu loh. Gue ngeluarin kocein duit gue lagi sebesar 1 juta. Ini gue sebutin nominalnya ya, memang karena duit gue yang keluar ada gitu loh. Gue keluarin duit lagi, imbalannya cuman 2 hari doang bang. 2 hari? 2 hari. Tapi apa ya, gangguannya itu, istilahnya gangguannya lah, karena gue pakai ilmu pelet, gangguannya itu lebih dari 2 hari. 2 hari itu si cewek itu kayak lebih deket sama gue. Sorry bang, aku potong. Itu yang lu bilang masalah diganggu itu, ada masalah gangguan apa lagi setelah lu bilang lu pernah ngerasain hal kayak berhubungan intim sama dia? Terus kelanjutannya tuh lu pernah ngerasain kejadian bisnis apa lagi? Yang gue bilang abis berhubungan intim dia nggak ada, dia tuh ada pas di saat gue lagi sendiri bang. Kalau lu lagi sendiri? Gue lagi sendiri, dia datang. Dia hadir? Dia hadir. Nyata? Nyata. Dengan nyata, dia buka pintu dengan nyata, dapur nyata gitu. Dia di dapur tuh nggak ngapa-ngapain bang, cuman diem gini aja gitu loh. Kayak diem, bukan kaku ya, kayak orang lain aja, diem gimana sih kayak gitu. Tapi itu sebelumnya tuh sama dia itu ada obrolan kah atau ada pembahasan sama sosok wanita yang lu sukain itu? Enggak, gue tanya lagi. Gue takut dia merasa hal aneh atau kayak gimana, gue nggak mau nanya lagi. Gue langsung nanya ke orang gitu. Lu langsung tanya ke orang itu, bukan ke dukun itu? Bukan ke dukun itu lagi, karena gue di situ udah nggak bener-bener udah nggak percaya lagi bang sama itu gue. Gitu loh.
Ya kalau bisa soal duit sih nggak apa-apa bang, keluar. Tapi kalau yang masalah soal gue gangguan itu gue udah nggak kuat. Gitu. Gue di situ tuh udah hampir 2 tahun gue pakai, gue langsung nggak kuat. Gue lulus langsung gue lepas. Orang Peter bilang kalau itu tuh bukan si wanita yang bukan gue si suka. wanita yang gue suka. Tapi itu ada si dukun ini itu nempelin gue sesosok wanita. Ya wujudnya ya kayak dia. Berarti wanita yang sering lu lihat di rumah di saat lu sendiri itu sosok bahasanya kiriman atau jelmaan dari si dukun ini lah ya. Iya. Yang lu lihat itu wanita yang lu suka. Jadi selama lu gunain ilmu pelet itu artinya lu tuh bukan mendapatkan orang yang lu suka ya. Orang yang gue suka, tapi mendapatkan hal aneh. Hal aneh, justru malah mendapatkan hal aneh. Banyak bang hal anehnya yang tadi gue bilang bang. Dia ada di dapur, dia ada di kamar, gitu-gitu. Dia buka pintu jelas bang, buka pintu. Kakinya pun jelas nyata. Yang dibilang kan ada tuh kakinya melayang-melayang, enggak bang, kakinya benar-benar nyata. Orangnya benar-benar nyata. Pakaiannya pun itu aja. Kayak gitu. Di saat gue nanya sama orang pintar, itu dapat kiriman dari si dukun itu. Pas lu tahu masalah pendapat dari orang pintar itu, lu masih berlanjut atau lu akhiri? Enggak, itu benar-benar Lu akhiri setelah lu tahu. Gue akhiri. Gue kayak merasa pengen gue lupain aja bang. Gue ngebuang duit itu sudah sia-sia. Bahkan di situ gue tuh kayak merasa kehipnotis sama si dukun. Makanya gue kenapa koceh keluar banyak itu buat dihipnotis sama si dukun. Jadi hanya sebuah permainan si Hanya dukun sebuah ini. si dukun aja. Iya. Dukun itu mempercayakan gue gimana caranya bisa sampai gue mendapatkan itu wanita, sampai dia ngiring jelmaan dia tersebut, sampai menyerupai si wanita itu. Gitu bang. Oke, buat kalian ya, kita akan berlanjut. Sebelum kita berlanjut, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel itu Pejuang Kaal, kalian tekan tombol loncengnya dan jangan lupa kalian bantu share video ini biar channel ini tetap berjalan. Oke, Bang Ari, gua mau tanya nih Bang. Boleh? Masalah mengenai yang lu bilang orang pintar itu apa reaksi dia atau gimana gitu setelah mengetahui kalau lu tuh habis dipermainkan oleh seorang dukun gitu? Dia sih bilang kalau itu mending dilepas aja bang. Mending dilepas tuh Mending kalau kata orang dilepas. pintar itu. Ya, mending dilepas. Pegangan gue yang dikasih si dukun itu dibakar bang. Suruh dibakar sama orang pintar itu. Iya dibakar. Gue disuruh ambil wudhu. Gue disuruh sholat. Waktu itu sholat 5 waktu buat ngelepas itu semua. Ya memang dibilang lepas bang. Cuman masih ada hal sedikit ya Kayak masih ada gangguan ampas-ampasnya lah ya. Ketika lu menggunakan hal-hal aneh itu terus tiba-tiba lu harus meninggalkan itu tuh kira-kira imbasnya kayak gimana tuh Bang? Imbasnya sih kayak gue ngerasain kayak terasa mengganggu aja bang di badan gue. Contohnya apa tuh Bang? Contohnya gue merasa kayak pegel, ngerasain apa pegel, hal-hal yang nggak wajar. Ya contohnya kayak gue kadang-kadang gimana sih bang, kayak setan ngeganggu-ganggu gitu. Terus nanti gue tiba-tiba di kamar mandi mojok itu gue nggak ngerasain apa-apa, nggak tahu gue ngapain. Gue sambil jongkok, gue sambil kayak gimana kayak gini. Itu dari imbas setelah lu harus meninggalkan itu. Iya, di saat gue udah bener-bener kayak meluruskan jalan gue lagi, iman gue ya cuma adanya di Allah. Semuanya kan ya balik lagi keinginan kita gitu loh. Kalau emang niat kita udah mau lurus ya lurus, kalau emang niat kita masih ke situ-situ ya terjerumus lagi gitu. Ya gue sih pas di saat gue udah ngelepas itu semua, gue berniatan kalau emang gue mau jalannya lurus aja, mendapatkan sesuatu hal di jalan kayak gitu. Gue di situ juga nggak ngelepas sama si orang pintar itu, kayak kalau bisa abis dia bilang dia sholat 5 waktu ya gue jalanin, terus abis itu gue lepas sama dia enggak. Gue masih mepet-mepet karena gue takut bang. Masih Takut berarti terjadi ini ada diikutin, yang Iya. juga diikutin bahasanya lah ya. Masih naik turun gitu ya. Naik turun gitu. Nah udah di saat gue 100% memang berubah,
berubah hal ya. Semuanya udah terjalan dengan baik lah istilahnya. Sudah meninggalkan yang ilmu pelet itu Nah, ya. dulu udah meninggalkan ilmu pelet. Di situ orang pintar bilang kalau misalkan ilmu pelet itu semuanya bohong. Itu kata si orang Pintar itu. Ilmu pelet itu semuanya bohong. Gak ada ilmu pelet yang mendapatkan wanita langsung dapat secara instan. Oke, buat kalian para pencinta channel YouTube Pejuang Kaal, sedikit cerita ya, pembahasan pengalaman dari Bang Ari yang menggunakan ilmu pelet, yang tadinya Bang Ari beranggapan kalau ilmu pelet itu bisa membuat hasil, ya ternyata justru malah timbal baliknya ke diri Bang Ari sendiri lah ya. Iya, malah menyusahkan lah. Ya, intinya buat kalian ya, terutama anak-anak muda zaman sekarang ya, jadi jangan sampai kalian itu merasakan apa yang pernah dirasakan sama Bang Ari ya. Jangan sampai kalian percaya sama yang namanya dukun-dukun atau segala macam ilmu pelet gitu ya. Kenapa? Pada dasarnya itu kita nggak mudah mendapatkan seorang wanita dengan menggunakan ilmu pelet. Justru kita malah apa, kalau kita sadari ilmu pelet itu hanya menyimpang gitu loh. Mungkin Bang Ari ya, yang tadi diceritakan Bang Ari ya, dia merasakan kalau dia bisa mendapatkan sosok yang wanita yang dicintai. Justru kalau pendapat orang pintar, bukan wanita yang dicintai sama dia, melainkan hanya sebuah jelmaan sosok jinnya. Ya, jadi sedikit pesan ya buat kalian para pemuda-pemuda ABG-ABG zaman sekarang, jangan sampai kalian itu merasakan apa yang pernah dirasakan sama Bang Ari ya. Jadi kelanjutannya gimana tuh Bang setelah Bang Ari meninggalkan ya semua ilmu-ilmu pelet itu Bang? Alhamdulillah Bang, semua manusiawi kayak semuanya lah berjalan dengan mulus istilahnya. Ya gue juga kalau misalkan masih megang ilmu pelet itu ya mungkin gue jadi bangkrut kali Bang. Bangkrut ya, Bangkrut karena lah, kan kocek duitnya banyak, hanya dikuras aja iya, ya, dikuras aja, kayak ibaratkan ngehipnotis lah, ngehipnotis buat itu duit. Sekarang ya alhamdulillah Bang, gue dengan doa-doa gue alhamdulillah gue dapet cewek tanpa ilmu pelet, tanpa sama sekali ilmu pelet Bang. Dan itu gratis, doa dari Allah ya, gitu. karena bisa menjalankannya dengan benar lah bahasanya ya. Iya benar. Jadi sedikit pesan juga ya, jangan sampai kalian itu bahasanya kurang pede atau ya nggak yakin lah ya, karena pada dasarnya jodoh, rezeki dan maut itu semua udah ada yang ngatur ya. Jadi kalau buat kalian yang belum, ya biasanya anak-anak muda tuh wah belum ngerasain, belum punya pacar lah, belum punya apa segala macam, Keinginannya banyak lah ya, karena banyak keinginan banyak, jadi pengen menggunakan cara yang simple gitu. Iya, yang instan ya, yang tapi justru malah apa, merugikan diri dia sendiri ya. bener Ya, mengecek duit juga ya. banyak lah istilahnya. Kayak ya pokoknya yang gue rasain jangan kalian rasain lah Ya, jatuhnya. jadi buat kalian sebelum gue tutup, buat kalian yang belum subscribe channel YouTube Pejuang Kaal, jangan lupa kalian tekan tombol loncengnya dan jangan lupa bantu share video ini biar video dan channel ini tetap berjalan.